Baik, supaya kami juga tidak dianggap melanggar kode etik karena nggak mendatangi sidang. Ya, itu kalau soal etik kami tidak ikut-ikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Masih bersama Intel Donat malam hari ini. Masih dalam suasana Ramadan setelah berbuka puasa, langsung saja ngonten ya. Mudah-mudahan untuk kaum muslim yang sedang beribadah puasa bisa diberikan kelancaran ya. Malam hari ini saya akan mencoba mengomentari ya info-info yang hari ini mengemuka masih tentang Mahkamah Konstitusi yang hari ini sedang dalam suatu proses peradilan ya, sidang dari PHPU Pilpres kemarin ya. Banyak beberapa anggapan-anggapan ya tentunya dari beberapa pihak terkait proses persidangan ini, terutama dari kubu 02, paslon 02 ini. Dari koalisi tersebut banyak sekali buzzer-buzzer yang menyerang bahwa ini tidak pantas dilaporkan ke MK, ini seharusnya tidak dilaporkan ke MK. Jadi masih aja banyak gitu, masih banyak sekali. Namun saya akan mencoba ya mengomentari beberapa hal tentang proses dari persidangan ini. Nah, yang saya lihat ya, kita tahu bahwa tugas dan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi itu adalah untuk membahas atau mempersidangkan atau melakukan peradilan jika memang adanya dugaan kecurangan dari hasil proses pemilu ini. Nah, namun banyak sekali yang memang mengatakan bahwa bansos kok dibawa ke MK, lalu juga kecurangan-kecurangan kok dibawa ke MK, selama proses itu harusnya tidak dibawa ke MK. Betul, memang betul, saya sepakat. Namun ada satu hal yang harus diingat, bahwa proses pemilu ini tidak berdiri sendiri. Artinya proses pemilu ini tidak langsung hasil, tidak pemungutan suara terus hasil, tidak itu saja. Ada proses-proses panjang ya, yang memang itu merupakan satu bagian, masih satu bagian yang tidak dapat dipisahkan. Dari mulai kampanye, dari mulai proses pra pemungutan suara sampai pasca, dan nanti diakhiri dengan pelantikan. Nah, artinya untuk melakukan sebuah peradilan ini di Mahkamah Konstitusi tentunya kita membutuhkan sebuah bukti-bukti. Membutuhkan bukti-bukti yang valid, bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan dan akuntabel tentunya. Namun, kalau kita melihat beberapa komentar yang barusan saya sampaikan bahwa ini harusnya tidak ke MK, ini harusnya tidak MK. Loh, itu masih satu bagian. Itu masih satu bagian. Jadi, kalau misalkan ada kecurangan sebelum, seperti politik gentong babi dan lain-lain, jika terbukti itu kan masih dalam satu bagian di persidangan Mahkamah Konstitusi ini. Makanya saya agak heran ya. Ingat, azas pemilu itu ya, itu dilindungi dalam Undang-Undang Dasar 1945 ya. Jadi di sana sudah termaktub dan dilindungi di sana. Asas pemilu itu kan luber jurdil, betul kan? Luber jurdil. Jadi langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Nah, kalau kita melihat proses pemilu hari ini, apakah azas pemilu tersebut memang sudah sesuai, atau sebaliknya proses pemilu ini sudah sesuai dengan azas pemilu? Kan saya katakan ini jauh ya. Oke. Langsung umum itu adalah sebuah proses ya, di mana masyarakat, di mana pemilu ini melakukan pemilu dalam prosesnya itu langsung dan umum tentu. Lalu juga ada bebas,
rahasia, itu teknisnya. Lalu jujur dan adil. Nah ini, masalah angka hasil, siapa menang, siapa tidak, siapa menang, siapa kalah, itu tidak jadi soal. Itu tidak jadi soal. Justru yang bermasalah ini bukan hasil atau angka suara, bukan hasil suara yang didapatkan. Justru ini yang menjadi persoalan adalah bagaimana angka yang dihasilkan hari ini dalam proses pilpres ini, dalam prosesnya itu dihasilkan dari proses yang sebenarnya tidak jujur dan adil. Itu yang menjadi persoalannya. Maka saya katakan salah satu asas pemilu itu luber jurdil. Kalau kita lihat jujur dan adil, jika dikaitkan dengan angka hasil dari pemungutan suara, hasilnya angka tersebut ya yang dihasilkan itu tidak mewakili sebuah proses yang adil. Justru angka yang dihasilkan itu adalah angka yang dihasilkan dari proses yang tidak jujur dan adil. Kita lihat dalam prosesnya, rekam jejak prosesnya. Bagaimana kalau kita mencoba melihat lagi prinsip ya, prinsip KPU. Prinsip KPU itu, prinsip pemilu. Prinsip pemilu itu kan ada 11. Kalau kita lihat dari beberapa prinsip ya, dari 11 itu ada profesional, ada efektif, ada juga terbuka. Nah, kita coba ambil beberapa poin saja. Kita ambil profesional. Sikap KPU itu cenderung tidak profesional. Kenapa? Karena sikap KPU itu dengan menerima berkas penerimaan pendaftaran anak presiden sebelum PKPU dibuat, yang dibuat belakangan, itu kan merupakan bentuk tidak profesionalnya KPU. Ditambah hari ini, kita tahu per hari ini KPU sudah berapa kali ini disidang atas pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik. Artinya KPU-nya saja sudah melanggar prinsip-prinsip dari pemilu itu sendiri. Ya yang tadi saya sampaikan, prinsip profesionalisme atau profesional. Dengan menerimanya berkas pendaftaran anak presiden, ya itu Gibran, tetapi sesudah diterima baru membuat PKPU-nya belakangan, itu merupakan sikap yang tidak profesional. Ada lagi prinsip efektif dari 11 prinsip pemilu, penyelenggaraan pemilu. Apakah kita melihat bagaimana si rekap ini bermasalah dalam berjalannya rekapan, proses perekapan? Ini kan bermasalah. Si rekap hitung manual berjenjang ya, si rekap hitung manual berjenjang itu bermasalah sebenarnya dan itu tidak efektif. Bahkan kalau kita lihat sampai waktu pengumuman oleh KPU itu dijeda dulu. Itu dijeda dulu waktunya. Masih bisa diskors karena KPU masih bimbang dengan konsekuensi politik apa yang dia ucapkan. Si rekap ini memang bermasalah sejak awal dan ini tentu tidak efektif. Lalu saya coba satu lagi buat contoh dari 11 prinsip penyelenggaraan pemilu ini, yaitu terbuka. Kalau kita lihat, KPU menggandeng raksasa teknologi asal Tiongkok, Alibaba. Dalam regulasi di situ disebutkan bahwa konstitusi memberikan kewenangan dan kebebasan kepada penyelenggara pemilu, dalam hal ini adalah KPU, untuk bermitra, untuk bekerja sama dengan salah satu vendor rekanan yang dalam hal ini ikut juga untuk menyelenggarakan proses dari tahapan pemilu ini, yaitu Alibaba. Itu diberikan kebebasan oleh undang-undang, oleh konstitusi.
Namun yang jadi persoalan adalah masih dalam regulasi di situ disebutkan bahwa proses kemitraan itu tentu harus terbuka dalam hal open tendernya ya, dalam hal kemitraannya, dari mulai perencanaan dan lain-lain ini harus terbuka. Ini yang menjadi persoalan. Kenapa? Karena KPU sama sekali tidak terbuka terhadap kemitraan yang dibangun dengan Alibaba, perusahaan teknologi asal Tiongkok itu. Ini tidak terbuka. Tidak ada informasi kepada publik bahwa KPU ini akan melakukan kerjasama dengan Alibaba, lalu melakukan kerjasama penandatanganan dengan Alibaba. Itu tidak ada. Baru belakangan ketahuan KPU. Itu ketahuan karena adanya sengketa kasus informasi ya dari Komisi Informasi Pusat. Salah satu lembaga hukum di sana melakukan gugatan atas informasi ya kepada KPU. Nah, di sana baru ketahuan ternyata KPU buka suara bahwa KPU ternyata menyimpan data-data penduduk Indonesia yang akan mencoblos dalam tahapan pemilu ini. Datanya disimpan di server milik raksasa teknologi Tiongkok. Server ini disimpan di 3 negara, di Singapura, di Tiongkok, dan di Perancis. Dan ini baru ketahuan belakangan. Artinya KPU saja sudah tidak terbuka, sudah tidak menjalankan prinsip dari penyelenggaraan pemilu. Ini yang menjadi persoalan. Nah, hari ini kita melihat bagaimana suatu wahana peradilan yang cukup fenomenal. Apalagi salah satu paslon, tentunya paslon 03 itu membawa saksi-saksi ahli dan saksi yang tentunya dapat memberikan keterangan dan akan memberikan keterangan. Dan yang menarik, saksi itu adalah salah satunya Kapolda. Ada juga para bupati dan pimpinan daerah. Nah, ini kita akan melihat bagaimana Mahkamah Konstitusi ini akan benar-benar menjadi benteng dari demokrasi kita. Demokrasi yang dibangun dari hasil jerih payah dan investasi perjuangan yang cukup panjang. Mengorbankan darah, nyawa, keringat, pikiran, dan lahir melalui rahim reformasi. Dan hari ini reformasi justru dikangkangi oleh upaya-upaya otoritarianisme dari otoritas kekuasaan, yaitu Presiden Jokowi. Kita lihat bagaimana MK benar-benar dapat berdiri di atas integritasnya sebagai tangan Tuhan, perwakilan tangan Tuhan yang ada di dunia. Kita lihat nanti. Itu saja mungkin informasi dari Intel Donat. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.